Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Color ingin menunjukkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang energi dan perubahannya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang energi dan perubahannya. Satu, energi mekanik. Energi mekanik dibagi menjadi dua, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Dua, energi kalor. Tiga, energi listrik. 4, energi kimia. 5, energi nuklir. Yang terakhir kita akan membahas tentang sumber energi. Sumber energi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nuklir. Tujuan pembelajaran: 1. Mengetahui konsep energi dan usaha. 2. Menjelaskan macam-macam sumber energi. Konsep energi. Energi adalah kemampuan kerja atau usaha. Berdasarkan hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jumlahnya konstan atau tetap, hanya bentuknya saja yang mengalami perubahan. Sumber energi. Yang pertama, matahari. Energi matahari bisa dimanfaatkan untuk menerangi listrik dengan panel surya. Yang kedua, angin. Turbin angin memanfaatkan energi dari angin dengan menggunakan tenaga mekanis untuk memutar generator dan menghasilkan listrik. Yang ketiga, air. Air dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA. Yang keempat, bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dapat dijadikan energi listrik, energi untuk menggerakkan transportasi, dan energi untuk proses industri. A. Energi mekanik. Pada suatu sistem yang terisolasi, gaya-gaya yang bekerja hanyalah gaya yang bersifat konservatif, sehingga jumlah energi potensial dan energi kinetik selalu konstan. EM sama dengan EP tambah EK, dengan EM energi mekanik satuan joule, EP energi potensial satuan joule, EK energi kinetik satuan joule. Satu, energi potensial. Energi potensial energi suatu benda akibat kedudukannya. EP sama dengan M kali G kali H, dengan EP energi potensial satuan joule, M sama dengan massa satuan kg, G sama dengan percepatan gravitasi satuan meter per sekon kuadrat, H sama dengan ketinggian meter. Jawaban dari contoh soal tersebut adalah energi potensial gravitasi atau EP dihitung dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan 5 kg kali 9,8 meter per sekon kali 10 M. EP sama dengan 490 joule. Jadi energi potensial gravitasi yang dimiliki bola besi adalah 490 joule. Dua, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terjadinya perpindahan. EK sama dengan setengah kali meter kali V kuadrat, dengan EK sama dengan energi kinetik satuan joule, M sama dengan massa satuan kg, V sama dengan kecepatan benda. Jawaban dari contoh soal tersebut: EK sama dengan 200 joule, V sama dengan 36 km per jam, sama dengan 10 meter per sekon. M sama dengan titik-titik. EK setengah M kali V kuadrat, M sama dengan 2 EK per V kuadrat, M sama dengan 2 kali 200 per 10 kuadrat sama dengan 4 kg. Jadi massa yang terdapat pada benda tersebut adalah 4 kg. Energi kalor atau termal. Energi kalor adalah energi dari aktivitas yang dapat menghasilkan panas, ditandai dengan kenaikan suhu sebuah sistem. Contoh, kompor listrik dapat mengeluarkan panas karena interaksi elektron saat arus listrik mengalir. B. Energi kalor atau termal. Energi kalor adalah energi dari aktivitas yang dapat menghasilkan panas, ditandai dengan kenaikan suhu sebuah sistem. Contohnya yaitu kompor listrik dapat mengeluarkan panas karena interaksi elektron saat arus listrik mengalir.
B. Energi kalor atau thermal. Energi kalor adalah energi dari aktivitas yang dapat menghasilkan panas, ditandai dengan kenaikan suhu sebuah sistem. Contoh, 1. Kompor listrik dapat mengeluarkan panas karena interaksi elektron saat arus listrik mengalir. Contoh lain yaitu lilin terbakar menjadi panas karena interaksi molekul hidrokarbon dengan oksigen hingga menimbulkan panas. Contoh soal energi kalor. Dari soal tersebut diketahui bahwa M sama dengan 2 kg, C sama dengan 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, delta T sama dengan 70 dikurangi 40 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius. Ditanyakan Q sama dengan, jawab Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan 2 kali 4186 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 30 derajat Celcius. Q sama dengan 205. C. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki benda karena pengaruh muatan listrik pada benda. Energi listrik dibagi menjadi dua, yaitu 1. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki benda bermuatan listrik. Rumusnya W sama dengan Q kali V, dengan W sama dengan energi listrik, satuannya Joule, Q sama dengan muatan listrik, satuannya Coulomb, V sama dengan potensial listrik, satuannya Volt. 2. Energi listrik dalam rangkaian adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik yang mengalir. Rumusnya yaitu W sama dengan I kuadrat dikali R kali T, dengan W sama dengan energi listrik, satuannya Joule, I sama dengan kuat arus listrik, satuannya ampere, R sama dengan hambatan, satuannya ohm, T sama dengan waktu, satuannya sekon. Muatan listrik tersebut tidak mengalir atau statis. Contoh soal energi listrik. Dari soal tersebut diketahui bahwa V sama dengan 400 volt, I sama dengan 0,50 ampere, T sama dengan 20 menit, sama dengan 20 dikali 60 sekon, sama dengan 1200 sekon. Ditanyakan, W sama dengan, jawab, W sama dengan V kali L kali T. W sama dengan 400 volt dikali 0,50 ampere dikali 1200 sekon. W sama dengan 240.000 Joule, sehingga besar energi listrik yang dihasilkan yaitu sejumlah 240.000 Joule. Energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang tersimpan dalam bahan kimia atau ditimbulkan akibat reaksi kimia. 1. Reaksi endotherm adalah reaksi kimia yang ditandai dengan kenaikan suhu sistem. 2. Reaksi ekstotherm adalah reaksi kimia yang ditandai dengan penurunan suhu sistem. Contoh soal energi kimia. Ada berapa jenis reaksi? Reaksi kimia diklasifikasikan menjadi 6 jenis: sintesis, pembakaran, perpindahan tunggal, perpindahan ganda, dekomposisi, dan reaksi asam basa. Energi nuklir. Energi nuklir adalah bentuk energi yang dilepaskan akibat interaksi inti atom yang dihasilkan dari reaksi peluruhan bahan radioaktif dengan sifat tidak stabil. Sumber energi tidak dapat diperbarui. Beberapa sumber energi yang tidak dapat diperbarui: 1. Minyak bumi, 2. Batu bara, 3. Nuklir. 1. Minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat, pekat atau gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Terdiri dari campuran kompleks dari beberapa hidrokarbon. Proses pengolahan crude oil ada dua, yaitu 1. Primary process, 2. Secondary process. Primary process adalah tahap pemisahan komponen minyak mentah menjadi fraksi-fraksi menggunakan proses distilasi. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat. 1. Fraksi pertama menghasilkan gas LPG atau LPG.
2. Fraksi kedua disebut nafta. 3. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin dan aftur. 4. Fraksi keempat sering disebut solar. 5. Fraksi kelima atau disebut juga residu. Sekondari proses. Sekondari proses merupakan proses lanjutan dari primary proses. Produk pada tahap sebelumnya yang tidak dapat dipisahkan lagi dengan pemisahan fisik meliputi 1. Perengkaan atau cracking yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, polimerisasi, reformasi, dan isomerisasi. 2. Proses ekstraksi, pembersihan produk. 3. Proses kristalasasi, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. 4. Pembersihan dari kontaminasi atau treating. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau natrium hidroksida, tanaliat atau hidrogemasi. 2. Batu bara. Batu bara adalah jenis batuan sedimen dengan kandungan karbon sebagai mineral utama dan juga hidrogen, belerang, serta oksigen dalam mineral sekundernya. Tingginya kandungan senyawa ini membuat batu bara mudah terbakar. Pengolahan batu bara terdiri dari 3 tahap. 1. Persiapan, mengurangi ukuran butir. 2. Pemisahan batu bara dari pengotornya. 3. Dewatering, pemisahan cairan dengan padatan. 3. Nuklir. Energi nuklir adalah energi dalam nukleus atau inti atom. Atom merupakan unit terkecil, unsur radioaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi adalah isotop uranium -235 dan isotop plutonium -239. Sumber energi dapat diperbarui. Semua sumber energi terbarui disebut juga sumber energi alternatif. Beberapa sumber energi yang dapat diperbarui. 1. Matahari. 2. Air. 3. Angin. 4. Bioenergi. Perubahan energi. Perubahan energi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu energi mekanik, contohnya generator AC dan generator DC. Yang kedua, perubahan energi kimia, contohnya yaitu aki dan elemen kering atau baterai. Yang ketiga, perubahan energi listrik, contohnya yaitu motor listrik, lampu elektrik, dan pemanas listrik.